Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya Yudi Ardianto. Dan hari ini saya akan memberikan satu video yang sudah lama sekali teman tunggu ya, karena sudah 4 bulan saya tidak membuat video tentang trading forex. Dan saya hari ini akan berbicara tentang satu teknik lagi di trading forex ya. Yang akan saya bagikan kepada teman-teman adalah bagaimana cara meminimalkan floating kita ya. Kalau dapat beruntungnya itu kita kadang-kadang bisa dapat pucuk begitu, alias zero loss ya, zero floating. Tidak perlu floating lama, langsung mantul harganya, karena di sini kita sudah tahu di level-level mana harga kira-kira akan terbentuk. Nah, kalau harga sampai di level yang paling maksimal itu biasanya langsung anjlok teman-teman, jadi tidak perlu floating lama-lama ya. Nah, langsung aja teman-teman, seperti biasa kita akan masukkan indikatornya dahulu satu persatu, jadi mohon diperhatikan dengan seksama ya, matanya fokus ya, fokus pokoknya, dengarkan apa yang saya beritahukan sesaat lagi ya, jangan sampai ada yang miss ya, intinya ya gitulah ya. Yang pertama, oh ya ini teman-teman, jadi ini tuh kombinasi dari beberapa teknik yang saya riset sendiri begitu, dan hasilnya alhamdulillah ya. Dari semua entry saya menggunakan teknik ini itu rata-rata hampir 90% benar begitu, jarang melesetnya ya, mudah banget kok. Oke, langsung aja kita mulai ya. Pertama kita insert di sini indicators ya, indikatornya moving average di mana? Nah, di sini ya, moving average, MA5, terus linear weighted ya, linear weighted, terus apply to close, insert. Dan ini bisa di mobile juga, di handphone bisa sama aja ya. Indicators, trends, moving average, MA5, linear weighted, terus apply to close, warnanya biru ya. Terserah aja deh kalau warna ini ya, nggak harus sama gitu loh. Oh, tidak nampak Ferguson, mungkin warna ini aja deh. Oke deh, warna biru yang pertama ya. Kemudian insert lagi indikator yang kedua, sama MA5 tapi sedikit beda gitu. Insert indicators, trend, moving average, MA5, linear weighted ya, apply to median price ya, linear weighted, median price, warna orange. Nah, terus kita simpan dulu begini, tap. Oke, simpan dulu, lalu kita edit ya, yang MA5 orange nya kita edit ya, indicators list, ini kayaknya ya. Nah, ini yang warna oranye kita edit di apply to median-nya ini ke ini previous indicators data, atau data indikator sebelumnya kalau bahasa Indonesianya begitu ya. Oke, langsung tap, kita ganti close ya, sudah jadi. Terus yang berikutnya Bollinger Band ya, insert lagi indicators, Bollinger Band di mana ya? Oh, ini di trend juga. Terus Bollinger Band ini reset saja ya, di reset bawaan standar saja. Nah, sudah jadi ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini saya gabungin sama BBMA teman-teman, tapi hanya menggunakan MA5 high dan low nya saja sebagai filter. Sebenarnya dengan begini kita sudah bisa, tapi saya biar lebih maknyus gitu, kita tambahin aja seperti menggunakan BPMA ya. Trend, moving average akan ganti seperti ini ya, kita ganti warna apa ya, warna merah ya, MA5 linear weighted ya. Oke, linear weighted, apply to high yang pertama ya, MA5 high ini. Oke, MA5 high, terus MA5 low.
indicators, trend, moving average, ini low. Oke, tapi saya mau tebalkan Bollinger Band-nya dulu deh. Indicators list, Bollinger Band. Oke, mantul. Nah, kalau pakai BBMA itu kan biasa ada MA 50 nya, masukin aja gitu. MA 50 ya, exponential ya, apply to close. Warna putih aja deh, warna sih bebas ya teman-teman, kurang tebel. Oke, sudah jadi teman-teman. Ya, saya ulangi di sini ya. Ada beberapa MA ya. Yang biru ini MA 5 linear weighted ya, apply to close yang biru. Ya, apply to close, terus warnanya biru. Kemudian yang kedua ini MA 5 juga yang warna oranye. Warna oranye MA 5 linear weighted di median ya, apply to median ya. Terus tuh di save, terus tuh dibuka lagi, diganti menjadi previous data ya, mengikuti data indikator sebelumnya. Kemudian masukkan MA 5 high, MA 5 low ya, yang warna merah ini high, MA 5 low dengan berat linear ya, MA 5 linear weighted, apply to high, yang satunya apply to low. Kemudian di sini ada Bollinger Band ya. Oh ya, ini harus urut ya teman-teman, harus urut masukannya, nggak boleh acak-acak ya. Yang pertama harus MA yang biru ini, terus MA yang oranye, baru Bollinger Band-nya, Bollinger Band standard ya. Baru dia masukin MA 5 high, MA 5 low, lalu MA 50. Saya ulangi ya, harus urut ya. MA biru, MA oranye, baru Bollinger Band, MA merah, high low, baru MA 50. Kalau masih bingung di ini aja, dilihat apa yang saya jelaskan sebelumnya ya, digeser videonya begitu. Oke, kita langsung masuk aja ke materi ya teman-teman. Jadi ini teknik ini saya gabungkan dengan BBMA, dan ini biasa saya trading menggunakan cara ini untuk mencari re-entry ya, re-entry khususnya momentum ya, bukan untuk CSA kan. Ya, kalau candlestick arah begitu biasanya dia levelnya bisa meleset gitu ya. Jadi seringnya saya pakai untuk cari re-entry setelah ada momentum gitu, biasanya tepat terus. Nah, ngomong-ngomong untuk teman-teman yang nggak ngerti BBMA, silahkan ditonton aja ya, ditonton aja video saya yang mengenai BBMA. Itu ada beberapa video ya, saya udah buat playlistnya juga di situ. Yang perlu teman-teman tahu sih cuman ekstrim aja ya, ekstrim sama momentum. Kalau momentum sih gampang sih ya, momentum itu candle yang close di luar Bollinger Band seperti ini ya, ini momentum buy, artinya dia nanti akan koreksi membentuk re-entry lalu buat momentum lagi begitu kira-kira. Pokoknya yang belum tahu BBMA ditonton aja ya, terutama mengenai ekstrim ini, ekstrim dan momentum. Di situ ada judulnya kok, jadi tinggal lihat aja yang ngomongin ekstrim sama momentum dan re-entry. Saya lupa juga sih judulnya ya. Oke teman-teman, caranya adalah seperti ini ya. Yang pertama ada momentum di sini ya, ada momentum, lalu kita tandainlah pakai vertical line, lalu kita pindah ke M15, cari vertical line-nya tadi. Nah, cara untuk mencari level di mana harga akan berbalik yaitu dengan menggunakan Fibo teman-teman. Yang kita garis biru sama oranye ini. Oke, di sini ada momentum, terus M15. Nah, caranya menarik Fibo. Tapi sebelumnya teman-teman, Fibo itu kan kalau defaultnya seperti ini ya, ada level 23, 38, 50 ya. Itu kita hapus ya. 23 kita hapus, 38 kita hapus, dan 0,5 juga kita hapus ya. Jadi habis 0 langsung 61 ya.
tebalkan bentar. Oke. Nah, cara menggaris Fibo-nya adalah seperti ini, teman-teman. Carilah harga tertinggi atau terendah pada saat momentum sebelum terjadinya koreksi ya. Dalam kasus ini sih ada di sini ya. Nah, di situ. Ini mungkin kursornya juga nggak tepat karena screen recorder saya ini agak bermasalah, nggak tahu saya dulu kenapa begitu. Oke, di sini harga tertingginya ya. Level 0 itu ada pada harga tertinggi kalau untuk buy. Kalau untuk sell kebalikannya, untuk di harga terendah. Level 0 ada di sana, lalu kita pindahkan level 61 ini di persilangannya ya, persilangan biru dan oranye. Nah, ini baru ya. Di persilangan biru dan oranye ya. Geser begitu. Fibo 61 kita letakkan di persilangannya ya. Ya. Oke. Kita sudah selesai tarik Fibonya, teman-teman. Lalu di sini ada level-level ya. Saya akan lanjutkan di level manakah biasanya harga itu berbalik ya. Biasanya harga berbalik di level 161,8, 261,8 atau 423. Tapi saya seringnya di 261 sama 423 ya. Kalau 161 nanti floatingnya jadi lama begitu. Kecuali ada hal-hal tertentu dari BBNA-nya misalnya sudah jadi ekstrim pada saat di 161 saya buy ya. Nanti saya contohin juga cara entry-nya ya. Oke. Nah, jadi kita bisa entry ya pada level 261 dan 423 ya. Dengan SL ada di SNR ya, support atau resistance di sekitar 423. Yang terdekat ada di sini ya. Saya marking dulu. Oke. Di sinilah kira-kira kalau kita buy, SL-nya ada di sana. Begitu. Nah, kita bisa buy ya di 261 dan 423. Dan nyatanya ini habis 261 langsung harga lari ya, teman-teman. Jadi begitu powerful sekali ya. Ya. Di sini pertama ada momentum nih. Ada momentum, kita belum garis Fibonya ya. Langsung cari di M15 untuk cari level-level Fibonya. Nah, baru deh kita tarik nolnya di harga tertinggi, lalu 61-nya di persilangan MA biru sama oranye ini ya. Nah, di level 261 sampai 423 ini kita bisa entry, player juga boleh ya, yang penting jaga MM. Dengan stop loss ada di support atau resisten terdekat dengan 423 ya. Dan ini setelah 261 langsung balik ya. Oke. Itu sih. Nah, ini juga saya ada kemarin share di grup ya. Untuk teman-teman yang belum masuk grup, langsung aja nanti di kolom di bagian deskripsi saya kasih linknya grup Telegram. Tapi grup Signal ya, teman-teman. Analisa ya. Ini ada beberapa admin begitulah yang mengirim ke sini. Jadi langsung aja gabung, teman-teman. Ini semalam saya share XAUUSD ya. Saya share gold di grup itu. Signal buy menggunakan teknik ini ya, averaging cut loss jika kita buka gold dulu ya. Semalam itu di sini ya, di sini ada momentum nih, momentum ya. Ini candle momentum ya. Lalu ada koreksi untuk membentuk re-entry. Nah, saya share di grup dan kita akan coba ukur lagi ya. Di sini ada momentum sudah kita tandain pakai vertical line, lalu kita pindah ke M15. M15 ya, harga tertinggi, ingat harga tertinggi ada di sini ya. Harga tertinggi, nggak tahu itu kursornya pas apa enggak. Lalu kita garis lah persilangan setelah harga tertinggi ini ya, persilangan biru dan merahnya. Nolnya kita kasih ke harga tertinggi,
Lalu kita tarik saja 61 ke sini ya, 61 ke sini di persilangannya itu ya, sekitar situ lah ya, nggak pas nggak apa-apa. Nah itu kan teman-teman, kena 261, naik dia ya, langsung naik tanpa teknik ngaling-ngaling ya, langsung naik 261, pokoknya 261 sama 423. Terus ini semalam saya stop lossnya di mana itu, ini ya, 1409,76. ini saya lihat SNR terdekatnya ya, kalau ke sini ini jauh ya, terlalu jauh. Jadi ternyata di sini ada flag ya, kalau ngerti price actionnya. Waduh, jadi berarti ini ngomongin teknik lainnya. Pokoknya gini ya teman-teman, saya ketemu SNR di mana ya? Ini ya, di dekat 261. Insert shape rectangle. Nah, di sini ada candle kejepit ya, naik turun satu terus naik lagi ya, ini namanya candle tersebut. Jadi disinilah SL-nya. Kenapa tidak di sini? Karena di sini ada ekstrim. Nah itulah perannya MA5 high dan MA5 low ya. Jadi di sini sudah ekstrim, di sini sudah ekstrim ya. Bisa jadi dia langsung naik, dan ternyata benar di 261 langsung mantul ya, mantul bos. Simple teman-teman, ngerti nggak sih kalian? Kalau nggak ngerti tanya aja di komentar teman-teman. Semua video saya itu komentarnya saya filter supaya kalau ada yang nanya itu bisa kejawab semuanya. Kalau nggak saya filter nanti pas saya lengah ya, nggak ada cek YouTube beberapa hari, kelewatan, saya lupa jawabnya. Jadi kalau bingung tanya aja teman-teman, tenang aja. Di sini saya tadi ada juga entry ya, sudah profit alhamdulillah. USD CHF ya, USD CHF. Hold on guys. Nah ini dapat pucuk juga ya, dapat pucuk. Oke, kenapa saya sell di sana? Mari kita bongkar. Waduh, kita bongkar ya. Yang pertama di sini ada momentum nih ya, ekstrim momentum. Pokoknya kalian yang belum tahu BBMA harus wajib nonton video yang BBMA supaya nyambung gitu ya. Nah di sini ada momentum, kita mark. Oke, kita tandain dulu pakai vertical line momentumnya di sana. Jadi momentumnya jadi signalnya itu ada di momentum teman-teman. Dan di time frame signal ini kita belum ukur Fibo lah ya. Kita nak ukur di time frame lagi kecil ya. Lagi kecil sedikit, kita turun M15 ya. Oke. Di sini ada momentum turun M15, lalu kita ukur deh Fibo-nya ya. Nah, kalau ini gimana nih ukurnya? Ayo. Jadinya yang terendahnya di sini ya, karena habis ini terendah dia udah silang dulu. Pokoknya siklusnya itu ada harga terendah terus ada persilangan ya. Kalau ini memang lebih rendah, tapi setelahnya tidak ada persilangannya sudah lewat di sini. Jadi kita ukur lah macam ini Pak C. Nah, kita zoom lah sedikit ya. Di level 0 ini ada di sini, lalu sorry. Lalu level 61 nya di persilangannya itu di sini. Nah ya, ini sudah kelewat 423 ya. Enggak pucuk-pucuk banget teman-teman. Yang penting floatingnya nggak lama gitu loh maksudnya ya. Yang penting cepat profitnya gitu, floating bentar langsung profit, mantul gitu langsung ya. Pokoknya dia mantulnya di Fibo 261 sama Fibo 4423. Kalian bisa tunggu di sana ya. Nah Fibo sudah kita garis ya, di sini saya entry pas sudah sampai 423 ya, sell 3 kali ya, langsung boom turun ya. Ya, di sini hampatnya juga cakep banget ini. Cakep ya. Terus di sini ada apa lagi nih?
USD GPY. Oke, mari kita kulik lagi. Ini tadi signalnya di mana ya? Saya lupa. Oh, dia satu ya, dia satu. Bisa semua time frame teman-teman. Untuk scalping juga boleh. Yang penting kalau apalagi kalau brokernya spreadnya tipis ya. Di M5 ke M1 juga boleh banget. Tapi matanya harus melotot terus ya di depan layar ya. Idealnya sih H1 yang enggak dia satu juga enggak lama-lama banget kok teman-teman. Oke, nggak usah bacot, nggak usah kebanyakan bacot. Langsung aja di sini ya. Di sini ada momentum di H1 ya. Kita sudah tandain pakai vertical line, lalu kita pindah ke M15. Oke, ke M15. Nah, ini harga terendah ada di sini. Lalu kita masukkanlah Fibonya. Fibo 0 kita taruh di level terendah, harga terendah maksud saya. Dan saya akan zoom supaya kelihatan ya. Oke. Ini ya. Fibo 0-nya sudah ada di harga terendah, lalu persilangan ada di sini tuh. Kelihatan nggak sih teman-teman? Saya akan zoom lagi supaya kelihatan ya. Nah, di sini ada persilangan MA biru sama MA oranye. Kita geserlah 61-nya ke sana ya. Sah. Nah, sudah selesai. Nah, apa yang teman-teman lihat di sana sampai 423 turun dia ya. Turun dia. Mantul. Dan ini dapat ekor sih. Amin. Ini 2 menit lagi dan 2 menit lagi ini mau buat pola engulfing ya. Semoga habis ini ya momentum aja biar turun terus ini Buji. Ya di hampa ya dapat ekor juga, di hampanya juga nampak ekornya. Jadi kayak gitu teman-teman. Ya. Mungkin udah jelas ya teman-teman, nggak usah kebanyakan contoh nanti videonya nggak habis lagi. Nah ini mantap kali ya ujiannya ya. Langsung turun. Memang benar-benar di 423. Pokoknya kalau dia 161 kita bisa aja floating banyak. Kalau mau sih nggak apa-apa, tapi harus pertimbangkan juga. Ya pokoknya gitu aja sih teman-teman. Pokoknya kita entry bisa di 161, 261, 423. Kalau di 161 teman-teman rasa itu terlalu banyak nanti floatingnya, ya saya juga merasa gitu. Jadi saya tunggu aja di 261 sama 423. Nah ini benar-benar sampai 423 harganya mantul teman-teman ya. Dan ini masih momentum. Ingat hukum BBMA, habis momentum ada re-entry, habis itu harus ada momentum. Kalau nggak ada momentum baru kita take profit ya. Di H4 belum ada ekstrim. Oke teman-teman, cukup sekian untuk video forex hari ini ya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya saya terus semangat membuat video-video baru. Dan teman-teman juga bisa follow Instagram saya di bawah. Untuk mana tahu ada yang mau ditanya ya, saya bisa langsung jawab di Instagram nanti. Dan kalau ada yang belum paham juga bisa tanya di komentar ya, nanti pasti saya jawab buat teman-teman. Terus juga untuk teman-teman yang belum punya akun trading bisa membuka di broker RBS ya, melalui www.guruforex.id. Terus kalau teman-teman mau masuk grup ya, grup signal yang saya bilang tadi ada di kolom deskripsi, silahkan diklik saja. Biasanya setiap hari ada signal-signal dari 3 admin ya, tim kami ada 3 orang. Teman-teman terima kasih ya atas waktunya sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.